bebas dari persoalan hidup. Sama saja, kami pun mengalami persoalan dan pergumulan. Karena itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, mendewasakan kita, agar iman kita bertumbuh. Bapak Ibu, jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran itu memenuhi, bertumbuh atau mengisi ruang hati kita. Izinkan saja firman Tuhan yang memenuhi hati kita, agar yang tumbuh kemudian keluar adalah isu-isu kehidupan. Bapak Ibu ingat ayatnya di mana itu? Amsal 4 ayat 23. Ayat hafalan kita bersama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, saya gunakan Alkitab King James Version, maka kata terpancar kehidupan itu kalau diterjemahkan isu-isu kehidupan, the issues of life. Yang terpancar adalah isu-isu kehidupan. Kalau hati kita penuhi, kita isi dengan firman Tuhan, yang muncul keluar kemudian dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, bukan tindakan yang pesimis, tindakan yang ragu-ragu, tindakan yang putus asa, tetapi setiap hari orang-orang di sekitar kita akan melihat, sampai kok semangat, sampai kok sukacita, ada apa? Karena lagi susah kok semangat sebenarnya, kok bersuka cita, terpanjat dari wajah kita, terpanjat dari ucapan bibir lidah kita. Itulah isu-isu kehidupan, isu-isu yang membangunkan, isu-isu yang membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan iman. Ketika orang dekat pada kita pun, kita tuh bersemangat. Karena orang ini kok kayaknya yang keluar di dalam dirinya itu isu-isu kehidupan. Enggak keluar kata-kata yang pesimis, kata-kata yang ragu-ragu. Aduh, tambahannya dunianya sekarang gitu. Justru wah, semangat Tuhan pasti tolong, usaha kita pasti diberkati Tuhan, prospek pasti bagus. Kenapa? Ada keyakinan bahwa di dalam hati kita, dan itu menguasai ruang pikiran kita, cara pandang kita melihat kehidupan dari perspektif firman Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, yang memperhatikan kita, anak-anaknya. Maka keyakinan inilah justru yang akan mematikan semua ketakutan, membunuh semua kecemasan dan keraguan-raguan yang selama ini sering menghantui kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, apa solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika mereka diperhadapkan kepada keadaan yang mengkhawatirkan? Solusinya adalah di kalimat berikutnya. Saya bacakan secara keseluruhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas, takut menghadapi sesuatu, ada persoalan yang memang sudah harus kita hadapi, dan rasanya, bisa nggak ya? Bapak Ibu, lipat lutut Bapak Ibu, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, menyembah Tuhan, curhat sama Tuhan. Jangan curhat di sosial media, jangan curhat sama tetangga. Jadikan itu doamu yang intim dengan Tuhan. Jadikan dia Bapa. Kalau kita kadang ngadu ke orang tua kita dekatnya sama siapa? Sama mama atau sama papa? Kita bisa bicara dengan penuh leluasa, nggak pakai bahasa yang berat-berat. Biasa saja, Tuhan, Bapak, aku punya masalah kayak gini, Tuhan gimana caranya aku menyelesaikan? Udah, sampaikan saja. Kemudian sembah dia. Sudah percaya? Ya, alam roh Tuhan bekerja dan menyelesaikan bagi kita semua. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa yang membuka jalan? Tuhan. Apakah kelihatan Tuhan sedang membuka jalan? Tidak. Ketika mereka menjalankan ibadah di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan, tiang alam, tiang api menyertai mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita nggak melihat Tuhan bekerja secara kasat mata, tapi tiang alam Tuhan, tiang api Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya kita ada sampai hari ini.
Saya ingat lagu Kidung Jemaat, karena saya orang Kalimantan, ibadahnya di gereja Protestan. Ada lagu yang liriknya ini, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maksudnya apa, saudara? Kita seringkali lupa dengan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di belakang. Tapi coba ingat lagi, iya, aku ada di titik ini sampai di sini. Ini semua karya tangan Tuhan yang begitu ajaib. Dulu aku seperti apa, sekarang aku seperti apa. Ke depan Tuhan pasti juga akan menyertai. Yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan dari penyertaan kita semua. Solusinya adalah nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali kita meminta kepada Tuhan dan berdoa, namun ironis, kadang Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Kita mintanya apa, jawabannya apa. Sehingga kita kadang melihat hal ini sebagai Tuhan jawab doa aku apa enggak sih gitu ya. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Oh harus dengan puasa Tuhan pasti jawab. Enggak juga. Tapi dengan berpuasa kita merendahkan diri dan hati Tuhan tersentuh dan menjawab doa kita pasti. Tapi kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Dia yang mengerti kapan kita akan menerima jawaban doa. Nabi Daniel ketika dia menerima penglihatan dan dia itu rumit baginya, apa ini Tuhan? Dia berpuasa 21 hari. Dan di hari yang ke-21 dia didatangi malaikat Gabriel dan menerima pewahyuan. Ini loh arti mimpimu. Ini loh arti penglihatan yang kamu terima. Dan sudah tahu, ketika Gabriel akan menghampiri Nabi Daniel, Gabriel harus berhadapan dengan iblis. Gabriel akan menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi sebelum pesan sampai kepada Daniel, Gabriel harus berhadapan dengan iblis. Artinya apa, saudara? Ketika kita berdoa, di alam roh, kuasa Tuhan sedang bekerja. Bukan berarti Tuhan suka menunda jawaban doa. Tidak. Tuhan tahu kapan waktunya doa itu dikabulkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ada satu contoh Bapak Ibu. Tapi sebelum sampai kepada contoh itu, kita memahami Bapa di surga itu seperti orang tua bagi kita. Orang tua yang baik, mana mungkin sampai hati kalau anak-anaknya meminta sesuatu dan tidak bisa memenuhinya. Kalau dia bisa, dia akan berusaha untuk memenuhi permintaan anak-anaknya. Demikian juga dengan Bapa di surga. Tetapi ada permintaan-permintaan yang orang tua kadang harus tahan dulu. Kalau permintaan itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan petaka dan masalah, orang tua harus menunda itu. Karena anak mungkin belum waktunya menerima itu. Misalnya, anak saya sekarang berusia 9 tahun. Ketika dia datang, Pak, tolong saya belikan sepeda motor. Mungkin saya bisa beli. Tetapi apakah mungkin anak ini bisa menaiki sepeda motor itu? Belum bisa, karena badannya masih kecil, belum punya SIM, dan itu tentu akan membahayakan dia. Begitu juga dengan Bapa di surga. Dia tahu kapan waktunya kita menerima apa yang baik dari apa yang kita minta kepada dia. Seringkali jawaban doa tidak sesuai dengan apa yang kita mintakan. Kadang-kadang anak-anak meminta kekuatan, Tuhan memberi kita kesulitan agar kita menjadi lebih kuat. Kadang-kadang sebagai anak-anak kita meminta hikmah, kita meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan beri? Tuhan memberi masalah untuk diselesaikan, untuk dituntaskan. Kadang-kadang kita meminta keberanian sebagai anak-anak, tetapi Tuhan memberi apa kepada kita? Memberi bahaya, mengizinkan kita memasuki keadaan-keadaan yang berbahaya. Supaya apa? Supaya kita menjadi berani. Kadang-kadang sebagai anak kita meminta, Tuhan, aku kesepian, aku butuh cintamu, aku butuh perhatianmu. Tetapi jawaban Tuhan justru kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bermasalah untuk kita tolong.
untuk kita bantu. Cara Tuhan menjawab doa kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mintakan, tetapi semuanya itu adalah upaya Tuhan untuk mendewasakan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil satu contoh di Perjanjian Lama tentang Daud. Kita buka Mazmur pasal 57. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lembaga Alkitab memberi judul di atas pasal 57, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung, dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran. Nah, dari sini kita mendapatkan isi doa Daud. Daud meminta dikasihani oleh Allah. Ayat 2. Daud meminta perlindungan dari Allah. Daud pun meminta pembelaan dari Allah. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah, doa yang sama di pasal yang berbeda, kita perhatikan Mazmur pasal 142. Mazmur 142. Saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar, judul di atas pasal 142. Saya mulai bacakan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka telah terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Ini adalah doa Daud. Sekarang kita perhatikan apa jawaban Tuhan untuk Daud. Jawaban Tuhan kita temukan di dalam 1 Samuel 22. Kita buka kitab ini, 1 Samuel 22. Lembaga Alkitab memberi judul di atas pasal 22, Daud di Gua Adulam. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, bandingkan ayat ini dengan Mazmur 142 tadi. Daud meminta orang-orang benar untuk datang kepadanya. Daud meminta pertolongan Tuhan. Daud meminta penghiburan dari Tuhan. Daud meminta penolong dari surga. Apa yang Tuhan jawab? Justru yang berhimpun adalah orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar hutang piutang, orang-orang yang dalam kekecewaan, sakit hati. Dan Tuhan jadikan dia pemimpin bagi mereka semua. Ini
treatment yang Tuhan lakukan untuk Daud ini menarik sebenarnya. Seorang yang sedih justru diarahkan untuk menghibur orang lain. Kira-kira dia akan melupakan kesedihannya ya? Justru dia menjadi berkat buat orang lain. Disitulah dia menjadi sadar, oh iya, yang susah, yang menderita itu bukan cuma aku. Daud justru menjadi terhibur, tertolong, bangkit dari keterpurukan ketika Tuhan pakai dia menjadi penolong, menjadi orang tua, menjadi gembala, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang dalam kesukaran, bagi orang-orang yang dalam kesusahan, bagi orang-orang yang nggak punya duit, dikejar utang piutang, dikejar bantitil. Daud menjadi pengayom bagi mereka. Daud ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Apa yang dia doakan tidak sesuai dengan yang dia alami, tetapi cara Tuhan menjawab doa Daud justru membangkitkan Daud dari keterpurukan. Daud yang tadi terpuruk dengan ketakutan, kecemasan, stres yang akut, dididik oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin yang kuat dan hebat. Melalui gua Adulam bangkitlah suatu tentara barisan sakit hati, tentara barisan kecewa, tentara yang dikejar utang piutang, menjadi tentara yang kuat, yang kemudian hari menjadi pasukan Daud yang dahsyat, yang akan mengawal Daud kemudian menjadi raja di Israel setelah Saul dibunuh oleh musuhnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bukan tidak mendengar doa kita atau seluruh permohonan kita anak-anak. Ia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Namun kadang jawaban doa dari Tuhan seringkali merupakan upaya Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu, jangan putus asa. Sekalipun keadaan sulit, keadaan mengkhawatirkan, berdoa. Letakkan pengharapan Bapak Ibu kepada Tuhan. Di banyak tahun yang lalu saya pernah bersaksi di belakang mimbar ini bahwa anak pertama kami saya beri nama Abisai. Di usia 3 bulan dia divonis kelainan jantung. Saya pernah saksikan di sini. Dan puji Tuhan sekarang usianya 9 tahun. Nanti Agustus usianya 10 tahun. Sekarang dia kelas 3 SD di SD Immanuel. Saya bersuka cita kalau melihat dia semangat sekolah. Saya agak sedih kalau dia terserang ini, nafasnya agak sesak gitu. Tetapi dia hidup sampai hari ini. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Sebagai orang tua saya meminta agar Tuhan kerjakan mujizat untuk hidupnya. Ya kalau saya bercerita dari awal panjang sekali Bapak Ibu. Perjuangan kami membesarkan dia. Apa yang saya mintakan? Mujizat. Tetapi yang Tuhan beri adalah kekuatan buat kami membesarkan dia, mendidik dia di dalam Tuhan. Saya percaya. Saya katakan kepada istri saya, kalau Tuhan izinkan dia lahir ke dunia, Tuhan juga akan memelihara dia. Tugas kita hanyalah membesarkan, mendidik di dalam jalan Tuhan. Kalau bicara biaya, kami bingung bagaimana membiayai dia ketika dia di rumah sakit. Kami sudah keliling DKI, Sakit Paru, Bakti, Saiful Anwar, Hermina, Lavalet, sampai kami di Jakarta. Begitu besar biaya yang dikeluarkan. Dari mana datang biaya itu? Baru sekarang saya heran, itu semua Tuhan yang sediakan. Kami hanya start di lapangan di sekolah kita bantu, dan kami terima seberapa yang kami bisa gunakan untuk melayani Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, dokter jantung bilang, Bapak, ini anggarannya paling tidak 100 juta pada waktu itu untuk operasi jantung. Dan puji Tuhan, sampai hari ini dadanya tidak tersentuh oleh pisau operasi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, persoalan hidup, pergumulan, permasalahan bukan cuma bagian jemaat. Kami pun hamba Tuhan memiliki bagian kami. Kenapa? Itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita semua. Bapak Ibu, jangan khawatir. Nyatakan segala keinginan Bapak Ibu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Tuhan menolong kita semua.
amin untuk firman Tuhan.